Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Farabi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk, service, and brand. Seperti biasanya kita masuk kepada PPT saya. Oke guys, ini dia PPT-nya. Product, service, and brand by Muhammad Farabi. Nah, agenda pembahasan kita pada kali ini ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu, apa itu produk, service, dan juga brand. Yang kedua ada layer of product, yang ketiga ada consumer product classification, dan yang terakhir kita akan membahas individual product and service decision. Masuk pada yang pertama, definisi daripada product, service, and brand. Produk adalah suatu yang dapat diperjualbelikan baik berupa fisik ataupun jasa. Kemudian service, menurut Kotler pada bukunya di tahun 2009, service yaitu suatu tindakan, jasa, maupun kinerja yang ditawarkan kepada orang lain dan tidak memiliki wujud apapun serta tidak menimbulkan kepemilikan. Yang terakhir, brand adalah suatu nama, kata, simbol yang memudahkan customer untuk mengingat suatu produk. Masuk pembahasan yang pertama. Ini dia, ada suatu anak panah, di dalamnya target panah, di dalamnya ada 3 bulatan yang terdiri dari core customer value pada titik merah, yang di sini mengartikan pada tingkat ini pemasar harus mengerti tentang sesuatu yang sebenarnya ingin dibeli oleh konsumen agar produknya dapat dijual seperti itu. Yang kedua ada aktual produk, perencana harus mengubah manfaat inti menjadi produk yang sebenarnya mereka perlu mengembangkan produk dan layanannya, desain, tingkat kualitas, nama merek, dan pengemasan yang dikombinasikan untuk memenuhi core customer value. Pada bulatan terakhir, sisi bagian paling luar ada augmented product. Artinya, perencanaan produk harus membangun produk augmented di sekitar manfaat inti dan produk yang sebenarnya dengan menawarkan layanan dan manfaat tambahan bagi konsumennya. Contohnya seperti pemberian garansi, kemudian ada seperti after sale service, mungkin kalau kita menjual suatu produk seperti mesin atau alat-alat elektronik itu kita berikan free instalasi dan lain sebagainya. Customer product classification. Yang pertama ada produk convenience. Produk ini yang sering dibeli tanpa mempertimbangkan sesuatu. Yang umumnya convenience ini adalah kebutuhan pokok bagi kita. Di sini saya mengambil contoh adalah deterjen, Total dan juga Rinso. Yang kedua ada produk shopping, barang yang pembeliannya membutuhkan pemikiran dan perencanaan. Biasanya barang ini bernilai mahal serta memiliki masa pakai yang lebih lama dari consumer goods. Sini saya mengambil contoh Mercy C200. Ketika kita ingin membeli Mercy, pasti kita memplanningnya terlebih dahulu. Karena Mercy ini harganya mahal, namun masa pakainya cukup lama. Yang berikutnya ada specialty, barang atau jasa dengan karakter khusus, di mana pembeli bersedia melakukan upaya pembelian khusus. Harga tidak menjadi penentu dalam mengambil keputusan pembelian ini. Seperti namanya specialty atau spesial ya, khusus gitu.
terspesifikasi. Nah, specialty ini umumnya produk-produknya seperti produk-produk custom. Makanya di sini saya mengambil foto Pak Jokowi bersama dengan motor customnya. Kemudian yang terakhir, unsigned. Barang atau jasa yang sebenarnya udah ada, tetapi nggak kepikiran oleh konsumennya untuk membelinya. Contohnya seperti asuransi kebakaran, asuransi mobil, dan lain sebagainya. Individual product and service decision. Pada pembahasan ini, pada poin pertamanya ada produk atribut. Atau produk atribut ini adalah manfaat dari produk atau jasa. Biasanya pada produk atribut ini dapat kita lihat seperti spesifikasinya, desainnya, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh di tempat saya bekerja. Di atributnya biasanya dicantumkan ini ban untuk apa. Seperti yang kita lihat, ban ini untuk Toyota Agya, Thalia, Daihatsu Alia, dan Daihatsu Sigra. Dengan spesifikasinya, nama dari produk ini Campire Eco, ukurannya itu 175/65 menggunakan ring 14. Kemudian ada harganya gitu ya. Masuk pada poin berikutnya, ada branding. Brand atau merek adalah istilah, tanda, atau simbol atau rancangan yang umumnya diperkenalkan oleh penjual kepada consumer-nya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjadi pembeda dari produk pesaing atau kompetitornya. Seperti yang dapat kita lihat, bahwasanya ini tempat kerja saya membranding tulisan GT Radial. Yang setiap kita lihat GT Radial pasti orang mengetahui bahwasanya ini adalah produk GT atau gajah tunggal. Seperti itu. Packaging, kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Di tempat saya bekerja, packagingnya biasanya untuk ban-ban motor itu menggunakan plastik yang dililit ke bannya seperti pada gambar yang ada. Kemudian labeling. Label merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Label memiliki beberapa fungsi seperti mengidentifikasikan produk atau mereknya, menentukan kelas produk, menjelaskan tentang produk, dan mempromosikan produk. Yang kita lihat di sini ada ban pasti Pro, produk dari Gajah Tunggal IRC, ban IRC, disebutnya pasti Pro dengan ukuran 90/80 ring 14. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya label daripada ban pasti Pro ini menjelaskan dari mengidentifikasikan dari suatu produknya gitu. Ada ukurannya 90/80, kemudian ringnya ring 14 gitu. Terus ini merupakan ban motor racing compound, dan lain sebagainya. Support service, layanan dukungan adalah bagian terpenting dari keseluruhan pengalaman merek dari pelanggan. Seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, support service diantaranya seperti ketika kita menjual produk, maka apa yang bisa ditawarkan lebih dari produk itu selain daripada barang yang kita jual. Misalnya seperti ketika ada customer membeli produk kita, maka kita akan memberikan instalasi pemasangan secara gratis seperti pada contoh yang saya tampilkan. Ya, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya ambil untuk menyusun presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. See you next time.